Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Azab Dunia, tempat kita mengambil pelajaran dari kisah nyata dan cerita penuh hikmah yang mengingatkan kita tentang akibat dari setiap perbuatan. Di channel ini, kami akan menghadirkan berbagai kisah tentang kehidupan, kesalahan manusia, dan balasan yang datang tanpa disangka-sangka, agar kita semua bisa lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, supaya lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari setiap cerita yang kami bagikan. Mari kita mulai kisah hari ini. Di sebuah desa kecil yang tidak terlalu ramai, hiduplah seorang pria bernama Rudi. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang luas, dengan jalanan sederhana dan pasar tradisional yang selalu menjadi pusat keramaian setiap pagi. Di sanalah Rudi mencari nafkah sebagai penjual minyak goreng curah. Sejak dulu, Rudi dikenal sebagai orang yang rajin. Ia bangun sebelum subuh, berangkat ke pasar dengan sepeda motor tuanya, lalu membuka lapak sederhana yang hanya beratapkan terpal. Minyak goreng yang ia jual ditaruh dalam drum besar, dan ia melayani pembeli dengan cekatan. Banyak ibu rumah tangga yang menjadi pelanggan setianya, karena Rudi dikenal ramah dan jujur. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Harga kebutuhan pokok mulai naik, termasuk minyak goreng. Modal yang harus dikeluarkan Rudi semakin besar, sementara pembeli mulai mengeluh jika harga dinaikkan. Keuntungan Rudi pun semakin menipis. Setiap malam, Rudi sering duduk di teras rumahnya, termenung sambil menghitung uang hasil jualan. Istrinya, Sari, yang setia menemaninya, sering melihat wajah suaminya dipenuhi kekhawatiran. "Bang, rezeki sudah ada yang atur, yang penting kita tetap jujur," kata Sari suatu malam dengan lembut. Rudi hanya menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi kalau begini terus kita bisa bangkrut. Anak kita butuh biaya sekolah, kebutuhan rumah juga makin banyak." Dalam hati, Rudi mulai merasa tertekan. Ia ingin hidup lebih layak, ingin punya rumah yang lebih bagus, ingin terlihat sukses seperti pedagang lain yang mulai berkembang. Suatu hari di pasar, Rudi mendengar obrolan beberapa pedagang di warung kopi. "Sekarang cari untung harus pintar," kata salah satu dari mereka. "Banyak cara, yang penting dagangan tetap laku," timpal yang lain sambil tertawa kecil. Rudi yang duduk tidak jauh dari mereka mulai memperhatikan. Ia tidak ikut berbicara, tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Sejak saat itu, pikirannya mulai berubah. Ia tidak lagi hanya memikirkan bagaimana berdagang dengan jujur, tapi juga bagaimana cara mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan cepat. Beberapa hari kemudian, saat sedang membeli stok minyak, ia melihat sebuah drum solar di gudang dekat tempat ia mengambil barang. Bau menyengat dari solar itu membuatnya sedikit meringis. Namun entah mengapa, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. "Kalau dicampur sedikit, mungkin tidak akan ketahuan," gumamnya pelan. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi semakin ia menolak, semakin kuat godaan tersebut datang. Ia mulai membayangkan keuntungan yang bisa didapat jika volume minyaknya bertambah, tanpa harus membeli banyak stok. Malam harinya, Rudi tidak bisa tidur dengan tenang. Ia bolak-balik di atas kasur, memikirkan ide itu. Di satu sisi, ia tahu itu salah, tapi di sisi lain, ia merasa terdesak oleh keadaan. "Cuma sedikit saja, mungkin tidak apa-apa," bisiknya dalam hati, mencoba membenarkan pikirannya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan godaan itu semakin besar, hingga akhirnya, pada suatu pagi yang sunyi, saat gudang masih sepi, Rudi berdiri di depan dua drum, satu berisi minyak goreng, satu lagi berisi solar. Tangannya gemetar. Ia tahu ini adalah titik di mana hidupnya akan berubah. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat. Lalu dengan napas terhadang, ia mengambil wadah dan mulai menuangkan sedikit solar ke dalam minyak goreng. Aroma tajam langsung tercium, membuatnya sedikit ragu. Namun setelah diaduk perlahan, campuran itu tampak hampir sama seperti minyak biasa. Ia terdiam sejenak,
menatap hasil perbuatannya. "Ini demi keluarga," katanya pelan seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah jalan gelap yang perlahan akan menyeretnya pada penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dan sejak saat itu, Rudy bukan lagi pedagang yang dulu dikenal jujur oleh banyak orang. Pagi itu terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Langit tampak mendung. Udara terasa lebih panas dan pengap meski matahari belum sepenuhnya muncul. Rudy terbangun dengan perasaan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Ia duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya terlihat lelah. Semalaman, ia kembali bermimpi buruk. Api, teriakan, dan bayangan orang-orang yang menuduhnya. Sari yang melihat itu hanya bisa diam. Hubungan mereka kini terasa renggang. Tidak ada lagi obrolan hangat seperti dulu. Yang tersisa hanya keheningan dan kekhawatiran. "Kamu tidak ke pasar hari ini?" tanya Sari pelan. Rudy menggeleng. "Tidak, stok masih banyak. Aku mau bereskan di gudang saja." Sari ingin mengatakan sesuatu, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia hanya mengangguk pelan. Rudy berangkat ke gudang dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai hal. Keluhan pelanggan, kabar orang sakit, hingga mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang lebih kuat. Keinginannya untuk tetap mendapatkan keuntungan. Sesampainya di gudang, ia membuka pintu dengan pelan. Bau menyengat langsung menyambutnya. Campuran minyak dan solar yang sudah ia buat sebelumnya masih tersimpan di dalam drum besar. Gudang itu tidak terlalu luas, dengan ventilasi yang minim. Udara di dalam terasa panas dan penuh dengan aroma bahan bakar. Rudy menyalakan lampu dan mulai bekerja. Hari itu, ia berniat membuat stok dalam jumlah besar. Ia ingin memastikan dagangannya tetap tersedia, apalagi meski ada kabar buruk, masih banyak pembeli yang datang. Ia mengangkat jerigen solar dan menuangkannya ke dalam drum minyak. "Sekalian banyak saja," gumamnya. Cairan itu mengalir perlahan, bercampur dengan minyak goreng. Ia lalu mengambil tongkat kayu panjang untuk mengaduknya. Setiap kali mengaduk, bau menyengat semakin kuat. Namun Rudy sudah terbiasa. Waktu berjalan tanpa terasa. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Udara di dalam gudang semakin panas. Sesekali ia berhenti untuk mengusap wajahnya. Di sudut gudang, terdapat beberapa barang bekas dan kain lap yang sudah kotor. Semua terlihat berantakan, namun Rudy tidak terlalu peduli. Pikirannya hanya fokus pada satu hal, menyelesaikan oplosan sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat, ia merasa lelah. Ia duduk di atas kursi kayu tua yang ada di sana. Tangannya gemetar sedikit, entah karena lelah atau karena perasaan tidak tenang yang kembali muncul. Ia menatap drum di depannya. Tiba-tiba, bayangan dari mimpi-mimpinya kembali muncul di benaknya. Api yang membesar, tubuhnya yang terbakar, dan suara-suara yang memanggilnya penipu. Rudy langsung menggeleng keras. "Tidak, itu cuma mimpi," katanya pelan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Dari saku celananya, ia mengambil sebungkus rokok. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menyalakan rokok itu. Asap mulai memenuhi udara yang sudah pengap. Rudy mengisap rokoknya dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun tanpa ia sadari, keputusan kecil itu sangat berbahaya. Uap dari solar yang ia gunakan telah memenuhi ruangan. Campuran udara panas, bahan bakar, dan api kecil dari rokok menciptakan kondisi yang sangat mudah terbakar. Tapi Rudy tidak menyadari hal itu. Ia masih duduk santai, menghembuskan asap rokok, seolah semuanya baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, ia berdiri kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia berjalan mendekati drum. Rokok masih menyala di tangannya. Saat ia mencondongkan tubuh untuk mengaduk kembali campuran itu, abu rokoknya jatuh. Sebuah percikan kecil. Hampir tidak terlihat, namun cukup untuk memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam hitungan detik, udara di sekitar drum berubah. Ada suara kecil seperti ces. Rudy terdiam. Ia menatap ke arah sumber suara itu dengan bingung. Dan di saat itulah, semuanya mulai terjadi. Hari itu, yang awalnya tampak biasa, berubah menjadi hari yang menentukan dalam hidup Rudy. Hari di mana semua perbuatannya selama ini akan berakhir dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rudy mulai menjual minyak goreng oplosan. Usahanya semakin berkembang pesat.
Lapaknya di pasar hampir tidak pernah sepi pembeli. Bahkan, kini ia dikenal sebagai penjual minyak termurah di antara pedagang lain. Namun, di balik ramainya dagangan itu, mulai muncul hal-hal kecil yang perlahan terasa janggal. Suatu pagi, seorang ibu datang dengan wajah sedikit kesal. Ia membawa botol bekas minyak yang masih tersisa sedikit di dalamnya. "Pak Rudi," panggilnya dengan nada tidak biasa. Rudi yang sedang melayani pembeli lain menoleh. "Iya, Bu, ada apa?" Ibu itu mendekat dan membuka botolnya. "Minyak ini kok baunya aneh ya? Kemarin saya pakai buat goreng tempe, aromanya beda, kayak menyengat gitu." Rudi terdiam sejenak, jantungnya langsung berdegup lebih cepat. "Oh, mungkin karena baru, Bu. Kadang memang beda sedikit aromanya," jawabnya cepat, mencoba terdengar tenang. Ibu itu mengernyit, masih terlihat ragu. Namun karena tidak ada bukti jelas, ia akhirnya pergi begitu saja. Rudi menghela napas panjang setelah ibu itu pergi. Itu cuma satu orang. Mungkin dia saja yang terlalu sensitif, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun ternyata, kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang gorengan yang biasa membeli minyak darinya juga datang dengan keluhan. "Pak, minyaknya kok cepat hitam ya kalau dipakai? Baru sekali pakai sudah keruh," katanya. Rudi kembali memberikan alasan. "Mungkin karena apinya terlalu besar, Pak. Coba pakainya lebih pelan." Pedagang itu mengangguk, meski terlihat belum sepenuhnya yakin. Keluhan demi keluhan mulai berdatangan, meski tidak terlalu besar. Ada yang bilang masakan jadi cepat gosong, ada yang mengeluh bau aneh, bahkan ada yang merasa tenggorokannya perih setelah makan gorengan. Semua itu mulai membuat Rudi sedikit gelisah. Setiap malam, ia mulai teringat kembali keluhan-keluhan itu. Saat duduk sendirian, pikirannya dipenuhi bayangan para pembeli yang kecewa. Namun, seperti sebelumnya, ia selalu berhasil meyakinkan dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, belum ada yang benar-benar tahu," katanya dalam hati. Di rumah, Sari mulai merasakan perubahan sikap suaminya. Rudi jadi lebih sering diam, kadang terlihat melamun. "Bang, kamu kenapa? Dari kemarin kelihatan tidak tenang," tanya Sari suatu malam. Rudi langsung menggeleng. "Tidak apa-apa, cuma capek saja." Sari tidak sepenuhnya percaya, tapi ia memilih diam. Suatu malam, saat hujan turun cukup deras, Rudi terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tengah pasar, dikelilingi orang-orang yang marah. Mereka berteriak, menuduhnya sebagai penipu. Tiba-tiba, api muncul dari bawah kakinya dan membesar dengan cepat. Dalam mimpi itu, ia mencoba lari, tapi tubuhnya terasa berat. Api mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, dan rasa panas itu terasa begitu nyata. "Ampun, ampun!" teriaknya dalam mimpi. Rudi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Sari yang terbangun langsung panik. "Bang, kamu kenapa?" Rudi hanya diam, mencoba mengatur napas. Ia menatap sekeliling, memastikan bahwa itu hanya mimpi. "Hanya mimpi," bisiknya pelan. Namun mimpi itu terasa sangat berbeda. Terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja. Keesokan harinya, saat kembali ke gudang untuk mengoplos minyak, Rudi sempat berhenti sejenak. Ia menatap drum solar yang biasa ia gunakan. Bau menyengat itu tiba-tiba terasa lebih kuat dari biasanya. Entah kenapa, kali ini hatinya terasa berat. Ia teringat mimpi semalam. Ia juga teringat keluhan para pembeli. Untuk sesaat, muncul keinginan untuk berhenti. Namun saat ia membayangkan keuntungan besar yang selama ini ia dapatkan, keraguan itu perlahan menghilang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Ini cuma perasaan saja." Dengan tangan yang sudah lebih terbiasa, ia kembali menuangkan solar ke dalam minyak goreng. Dan seperti sebelumnya, ia memilih untuk mengabaikan semua tanda-tanda yang sebenarnya sudah mulai memperingatkannya. Padahal, apa yang ia anggap sebagai hal kecil itu perlahan sedang mengarahkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Sejak mimpi buruk itu,
kehidupan Rudy tidak lagi terasa benar-benar tenang. Meski secara lahiriah usahanya semakin sukses, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia melihat drum minyak oplosan di gudang, bayangan api dalam mimpinya kembali muncul. Suara teriakan orang-orang yang menuduhnya terasa begitu nyata, seolah itu bukan sekadar bunga tidur. Namun, seperti biasanya, Rudy selalu mencoba menepis perasaan itu. Kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah aku bangun bisa hancur, katanya dalam hati. Suatu pagi, saat ia sedang bersiap berangkat ke pasar, Sari kembali mencoba berbicara serius dengannya. "Bang, aku mau tanya jujur," ucap Sari pelan. Rudy yang sedang memakai jaket menoleh. "Tanya apa?" Sari terlihat ragu sejenak lalu berkata, "Minyak yang kamu jual itu benar-benar aman kan?" Pertanyaan itu membuat Rudy terdiam. Untuk beberapa detik, ia tidak tahu harus menjawab apa. "Kenapa tanya begitu?" balasnya mencoba mengalihkan. Sari menatapnya dalam-dalam. "Aku dengar dari tetangga ada yang bilang minyak dari pasar baunya aneh. Aku cuma takut, jangan sampai kamu terlibat sesuatu yang tidak benar." Rudy langsung tersinggung, nada suaranya berubah. "Kamu tidak percaya sama aku," katanya dengan nada tinggi. "Aku cuma khawatir," jawab Sari lembut. "Tidak usah ikut campur, aku tahu apa yang aku lakukan," bentak Rudy. Sari terdiam. Ia tidak menyangka suaminya akan bereaksi seperti itu. Sejak saat itu ia memilih untuk tidak bertanya lagi, meski hatinya dipenuhi rasa cemas. Rudy pergi ke pasar dengan perasaan kesal. Namun di dalam hatinya sebenarnya ia tahu bahwa istrinya tidak salah. Hari itu suasana pasar terasa sedikit berbeda. Beberapa pedagang terlihat membicarakan sesuatu dengan serius. "Katanya ada minyak oplosan berbahaya," bisik salah satu dari mereka. "Iya, katanya bisa bikin sakit," jawab yang lain. Rudy yang mendengar itu langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Ia pura-pura tidak peduli dan tetap melayani pembeli seperti biasa. Namun kini ia mulai lebih waspada. Setiap orang yang datang terasa seperti ancaman. Siang harinya, seorang lelaki tua datang ke lapaknya. Wajarnya tenang tapi tatapannya tajam. "Ini minyak dari mana, Nak?" tanyanya pelan. "Dari distributor biasa, Pak," jawab Rudy cepat. Lelaki itu mengangguk, lalu mendekat sedikit dan berkata dengan suara lebih rendah. "Hati-hati kalau cari untung dengan cara yang salah. Tidak semua akibat bisa kamu tanggung." Rudy terdiam. Kata-kata itu terasa seperti menusuk langsung ke hatinya. Namun sebelum ia sempat menjawab, lelaki itu sudah pergi begitu saja. Sepanjang hari ucapan itu terus terngiang di kepala Rudy. Malam harinya ia kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini lebih mengerikan. Ia melihat dirinya sendiri berada di dalam gudang. Drum-drum minyak di sekelilingnya tiba-tiba bocor, mengalirkan cairan yang berbau menyengat. Lalu tanpa sebab yang jelas, api muncul dari segala arah. Api itu tidak hanya membakar, tapi seolah mengejarnya kemanapun ia lari. "Ini akibat perbuatanmu," terdengar suara samar. Rudy berteriak dan terbangun dengan tubuh gemetar. Ia duduk di tepi tempat tidur, nafasnya tidak teratur. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar menguasainya. Ia menatap tangannya sendiri seolah membayangkan api yang membakar dalam mimpinya. "Haruskah aku berhenti?" bisiknya pelan. Namun lagi-lagi pikirannya dipenuhi oleh bayangan uang, kesuksesan, dan kehidupan yang lebih baik. Pagi harinya, dengan wajah lelah, Rudy tetap pergi ke gudang. Ia berdiri di depan drum minyak dan solar seperti biasa. Kali ini, tangannya sempat berhenti. Ia mengingat semua peringatan, teluhan pelanggan, ucapan istrinya, lelaki tua di pasar, dan mimpi-mimpi buruknya. Semua itu seakan menjadi tanda untuk berhenti. Namun setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, lalu kembali mengambil wadah. "Sudah terlanjur," katanya pelan. Ia kembali menuangkan solar ke dalam minyak goreng, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Keputusan itu menjadi bukti bahwa Rudy telah memilih jalannya sendiri. Ia tidak lagi sekadar tergoda, ia sudah tenggelam dalam keserakahan. Dan semua peringatan yang datang kini hanya menjadi sesuatu yang ia abaikan, tanpa ia sadari bahwa waktu untuk memperbaiki segalanya semakin menipis. Seiring berjalannya waktu, Rudy semakin tenggelam dalam dunia yang ia ciptakan sendiri.
Jika dulu ia masih diliputi rasa ragu dan takut, kini perasaan itu hampir hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah satu hal, keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, lebih cepat. Setiap pagi, ia tidak lagi merasa bersalah saat mengoplos minyak. Tangannya bergerak dengan cepat dan terbiasa, menuangkan solar ke dalam drum minyak goreng tanpa ragu sedikit pun. Bahkan, takaran solar yang ia campurkan kini semakin banyak. Semakin banyak, semakin untung, gumamnya sambil mengaduk campuran itu. Bau menyengat yang dulu sempat membuatnya ragu, kini sudah tidak ia pedulikan lagi. Baginya, yang penting adalah hasil akhirnya terlihat seperti minyak biasa. Dan memang, secara kasat mata, tidak ada yang mencurigakan. Di pasar, usaha Rudi semakin berkembang pesat. Lapaknya selalu dipenuhi pembeli. Ia bahkan mulai kewalahan melayani permintaan yang terus meningkat. Beberapa pedagang gorengan dari desa lain mulai datang untuk membeli dalam jumlah besar. "Pak Rudi, saya ambil 10 liter ya, murah soalnya," kata seorang pembeli. Rudi tersenyum lebar. "Siap Pak, kalau mau banyak lagi juga ada." Dari hari ke hari, penghasilannya melonjak drastis. Ia mulai merasa dirinya lebih pintar dari pedagang lain. Yang penting itu cara. Mereka jual jujur, tapi untung kecil. Aku bisa dapat lebih, pikirnya dengan bangga. Dengan uang yang semakin banyak, gaya hidup Rudi pun berubah. Ia membeli perabotan baru untuk rumahnya. Televisi besar kini menghiasi ruang tamu. Motor baru yang mengkilap sering ia parkir di depan rumah, menarik perhatian tetangga. Bahkan ia mulai sering menghabiskan waktu di warung kopi, mentraktir teman-temannya. "Wah, Rudi sekarang tajir," kata salah satu temannya sambil tertawa. Rudi hanya tersenyum puas. Ia menikmati pujian itu. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai berubah, sifatnya. Rudi yang dulu ramah, kini menjadi lebih sombong. Ia mudah marah jika ada yang mengkritik. Ia juga tidak lagi peduli pada keluhan pembeli. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan wajah kesal. "Pak, minyak dari sini bikin gorengan saya bau. Pembeli saya pada komplain," katanya dengan nada tinggi. Rudi langsung membalas dengan ketus. "Kalau tidak suka, jangan beli di sini. Banyak juga yang lain yang mau." Orang itu terdiam, lalu pergi dengan wajah kecewa. Namun anehnya, hal itu tidak membuat Rudi merasa bersalah. Ia justru merasa dirinya benar. "Tidak mungkin semua orang puas," katanya dalam hati. Ia mulai kehilangan rasa empati. Sementara itu, dampak dari perbuatannya mulai meluas. Minyak oplosan yang ia jual tidak hanya dipakai oleh rumah tangga, tapi juga oleh pedagang makanan. Tanpa disadari, banyak orang yang mengkonsumsi makanan dari minyak tersebut. Di beberapa tempat, mulai muncul kabar orang-orang mengalami gangguan kesehatan ringan, mual, pusing, bahkan sakit perut. Namun semua itu belum cukup kuat untuk menghentikan langkah Rudi. Ia merasa dirinya aman. Suatu malam, saat sedang menghitung uang hasil jualannya, Sari kembali mencoba menegurnya. "Bang, aku tidak tahu pasti apa yang kamu lakukan, tapi aku merasa ini tidak benar," ucapnya pelan. Rudi yang sedang senyum melihat tumpukan uang langsung berhenti. "Maksud kamu apa?" tanyanya dengan nada dingin. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma takut kalau ini semua ada akibatnya nanti." Rudi tertawa kecil, tapi nada tawanya terdengar sinis. "Akibat? Ini hasil kerja kerasku." "Kerja keras atau?" Sari berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. "Cara yang salah." Ucapan itu membuat Rudi marah besar. "Cukup, jangan bicara seolah kamu lebih tahu dari aku," bentaknya. Sari terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun Rudi tidak peduli. Ia kembali menghitung uangnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, suasana rumah terasa dingin, dan untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa suaminya yang dulu ia kenal
sudah benar-benar berubah. Sementara itu, di luar sana, akibat dari perbuatan Rudy terus menyebar tanpa ia sadari. Keserakahan yang dulu hanya sebuah bisikan kecil, kini telah menjadi sesuatu yang menguasai dirinya sepenuhnya. Dan ketika seseorang sudah dikuasai oleh keserakahan, ia seringkali tidak lagi mampu melihat batas antara benar dan salah. Rudy merasa sedang berada di puncak kesuksesan, padahal tanpa ia sadari, ia juga sedang berjalan semakin dekat menuju kehancuran yang tidak bisa ia hindari. Hari-hari berlalu dan kehidupan Rudy tampak semakin mapan di mata orang lain. Namun di balik itu semua, perlahan-lahan masalah mulai muncul ke permukaan. Awalnya kecil, tapi semakin lama semakin nyata. Suatu pagi di pasar, suasana terasa berbeda dari biasanya. Beberapa pedagang terlihat berkumpul dan berbicara dengan wajah serius. Tidak ada tawa seperti biasanya. Rudy yang datang seperti biasa mencoba bersikap santai, namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa sih?" tanyanya pada salah satu pedagang. Pedagang itu menoleh, lalu berkata pelan, "Kamu belum dengar, ada beberapa orang yang sakit habis makan gorengan dari pasar." Rudy langsung terdiam. "Sakit apa?" tanyanya mencoba terdengar biasa. Katanya mual, pusing, perut sakit. Bahkan ada yang sampai dibawa ke puskesmas, jawab pedagang itu. Jantung Rudy langsung berdegup kencang. Ia tahu, sangat tahu, bahwa ini bisa jadi ada hubungannya dengan minyak yang ia jual. Namun, seperti sebelumnya, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Belum tentu dari aku, pikirnya. Hari itu ia tetap berjualan seperti biasa. Namun kini setiap pembeli terasa seperti ancaman. Setiap tatapan terasa mencurigakan. Siang harinya, seorang pedagang gorengan datang dengan wajah panik. "Pak Rudy," panggilnya dengan suara keras. Rudy menoleh. "Iya, kenapa?" "Minyak yang saya beli dari kamu itu. Pembeli saya banyak yang ngeluh. Bahkan tadi ada yang muntah-muntah," katanya dengan nada emosi. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Rudy merasa tubuhnya mulai dingin. "Itu bukan salah saya, mungkin bahan lain yang kamu pakai," jawabnya cepat, mencoba membela diri. Pedagang itu menggeleng keras. "Saya sudah jualan lama, baru kali ini ada kejadian seperti ini." Suasana menjadi tegang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan minyaknya bermasalah. Iya, dari tadi juga dengar kabar begitu. Rudy mulai merasa terpojok, namun ia tetap berusaha keras menutupi semuanya. "Kalau tidak percaya jangan beli lagi," katanya dengan nada tinggi. Pedagang itu akhirnya pergi dengan wajah kesal. Tapi kejadian itu sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan di antara orang-orang. Sejak hari itu, kabar tentang minyak bermasalah mulai menyebar lebih luas. Beberapa pelanggan lama Rudy mulai berhenti membeli. Ada yang diam-diam beralih ke pedagang lain. Meski lapaknya masih ramai, jumlah pembeli mulai berkurang sedikit demi sedikit. Rudy mulai merasakan tekanan. Di rumah suasana juga tidak lagi nyaman. Sari semakin sering terlihat murung. "Bang, aku dengar dari tetangga ada yang sakit karena minyak dari pasar," katanya suatu malam. Rudy yang sedang makan langsung menghentikan tangannya. "Terus?" jawabnya singkat. Sari menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Aku takut, jangan sampai itu ada hubungannya dengan kamu." Rudy berdiri dengan kasar. "Sudah, jangan bahas itu lagi," bentaknya. Sari terdiam, tapi kali ini ia tidak bisa menahan air matanya. "Aku cuma tidak mau kita dapat masalah," katanya lirih. Namun Rudy tidak mendengarkan. Ia pergi keluar rumah meninggalkan istrinya dalam kesedihan. Malam itu Rudy duduk sendirian di gudang. Ia menatap drum-drum minyak yang selama ini menjadi sumber kekayaannya. Bau solar masih terasa kuat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa takut. Bukan hanya karena kemungkinan ketahuan, tapi karena ia mulai menyadari dampak dari perbuatannya. Bayangan orang-orang yang sakit mulai menghantui pikirannya. "Kalau benar karena aku," bisiknya pelan. Namun seperti biasanya, ia kembali mencoba menenangkan diri. Belum tentu, ini cuma kebetulan. Ia menarik nafas dalam lalu berdiri. Alih-alih berhenti, ia justru kembali mengambil wadah dan menuangkan solar ke dalam minyak.
Tangannya sempat gemetar, tapi ia tetap melakukannya. Keputusan itu menjadi titik di mana Rudy benar-benar menutup mata terhadap semua akibat dari perbuatannya. Ia tahu ada kemungkinan bahaya, tapi ia memilih untuk mengabaikannya. Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik itu, biasanya musibah tidak bisa dihindari. Di luar sana, kabar tentang minyak berbahaya terus menyebar. Sementara itu, Rudy masih bertahan dalam kebohongannya. Tanpa ia sadari, waktu untuk menyelamatkan dirinya sudah semakin habis. Pagi itu terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Langit tampak mendung, udara terasa lebih panas dan pengap meski matahari belum sepenuhnya muncul. Rudy terbangun dengan perasaan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Ia duduk di tepi tempat tidur, wajahnya terlihat lelah. Semalaman ia kembali bermimpi buruk. Api, teriakan, dan bayangan orang-orang yang menuduhnya. Sari yang melihat itu hanya bisa diam. Hubungan mereka kini terasa renggang. Tidak ada lagi obrolan hangat seperti dulu. Yang tersisa hanya keheningan dan kekhawatiran. "Kamu tidak ke pasar hari ini?" tanya Sari pelan. Rudy menggeleng. "Tidak, stok masih banyak. Aku mau bereskan di gudang saja." Sari ingin mengatakan sesuatu, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia hanya mengangguk pelan. Rudy berangkat ke gudang dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai hal. Keluhan pelanggan, kabar orang sakit, hingga mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang lebih kuat. Keinginannya untuk tetap mendapatkan keuntungan. Sesampainya di gudang, ia membuka pintu dengan pelan. Bau menyengat langsung menyambutnya. Campuran minyak dan solar yang sudah ia buat sebelumnya masih tersimpan di dalam drum besar. Gudang itu tidak terlalu luas dengan ventilasi yang minim. Udara di dalam terasa panas dan penuh dengan aroma bahan bakar. Ia menyalakan lampu dan mulai bekerja. Hari itu ia berniat membuat stok dalam jumlah besar. Ia ingin memastikan dagangannya tetap tersedia, apalagi meski ada kabar buruk, masih banyak pembeli yang datang. Ia mengangkat jerigen solar dan menuangkannya ke dalam drum minyak. "Sekalian banyak saja," gumamnya. Cairan itu mengalir perlahan, bercampur dengan minyak goreng. Ia lalu mengambil tongkat kayu panjang untuk mengaduknya. Setiap kali mengaduk, bau menyengat semakin kuat. Namun, Rudy sudah terbiasa. Waktu berjalan tanpa terasa. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Udara di dalam gudang semakin panas. Sesekali, ia berhenti untuk mengusap wajahnya. Di sudut gudang terdapat beberapa barang bekas dan kain lap yang sudah kotor. Semua terlihat berantakan, namun Rudy tidak terlalu peduli. Pikirannya hanya fokus pada satu hal, menyelesaikan oplosan sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat, ia merasa lelah. Ia duduk di atas kursi kayu tua yang ada di sana. Tangannya gemetar sedikit, entah karena lelah atau karena perasaan tidak tenang yang kembali muncul. Ia menatap drum di depannya. Tiba-tiba, bayangan dari mimpi-mimpinya kembali muncul di benaknya. Api yang membesar, tubuhnya yang terbakar, dan suara-suara yang memanggilnya penipu. Rudy langsung menggeleng keras. "Tidak, itu cuma mimpi," katanya pelan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Dari saku celananya, ia mengambil sebungkus rokok. Dengan tangannya yang masih sedikit gemetar, ia menyalakan rokok itu. Asap mulai memenuhi udara yang sudah pengap. Rudy menghisap rokoknya dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun tanpa ia sadari, keputusan kecil itu sangat berbahaya. Uap dari solar yang ia gunakan telah memenuhi ruangan. Campuran udara panas, bahan bakar, dan api kecil dari rokok menciptakan kondisi yang sangat mudah terbakar. Tapi Rudy tidak menyadari hal itu. Ia masih duduk santai, menghembuskan asap rokok seolah semuanya baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, ia berdiri kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia berjalan mendekati drum. Rokok masih menyala di tangannya. Saat ia mencondongkan tubuh untuk mengaduk kembali campuran itu, abu rokoknya jatuh.
Sebuah percikan kecil, hampir tidak terlihat, namun cukup untuk memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam hitungan detik, udara di sekitar drum berubah. Ada suara kecil seperti ces. Rudy terdiam. Ia menatap ke arah sumber suara itu dengan bingung. Dan di saat itulah semuanya mulai terjadi. Hari itu yang awalnya tampak biasa, berubah menjadi hari yang menentukan dalam hidup Rudy. Hari di mana semua perbuatannya selama ini akan berakhir dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara kecil yang tadi terdengar di dekat drum tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Tss. Dalam sekejap, muncul nyala api kecil di permukaan cairan yang bercampur antara minyak dan solar itu. Awalnya hanya sebesar telapak tangan, berwarna kebiruan dengan ujung kuning yang bergetar. Rudy terpaku. Matanya membesar, nafasnya tertahan. "Apa itu?" bisiknya pelan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, api kecil itu tiba-tiba membesar dengan sangat cepat, seperti menemukan bahan bakar yang selama ini menunggu untuk tersulit. Wush! Api menjalar ke permukaan drum, lalu menyambar ke udara di sekitarnya. Uap solar yang memenuhi ruangan langsung terbakar, menciptakan kobaran yang jauh lebih besar. "Ya Allah!" teriak Rudy panik. Ia mundur dengan cepat, hampir terjatuh. Rokok yang tadi ada di tangannya sudah jatuh entah kemana. Dalam hitungan detik, suasana gudang berubah menjadi kacau. Api merambat ke kain-kain bekas di sudut ruangan. Barang-barang yang berserakan menjadi bahan bakar tambahan. Udara yang tadinya pengap kini terasa sangat panas. Rudy mencoba mendekat untuk memadamkan api, mengambil kain dan berusaha menutup sumber api. Namun usahanya sia-sia. Begitu kain itu menyentuh api, justru api semakin membesar. "Tidak, tidak, tidak!" ucapnya panik. Keringat bercucuran di wajahnya, tapi kini bukan hanya karena panas, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Api terus membesar. Duar! Tiba-tiba terdengar ledakan kecil dari salah satu drum. Tutupnya terpental dan cairan di dalamnya ikut tersambar api. Kini, hampir seluruh bagian gudang mulai terbakar. Rudy berlari ke arah pintu, tapi api sudah lebih dulu menjalar ke sana. Jalan keluar mulai tertutup oleh kobaran api yang semakin ganas. "Tolong! Tolong!" teriaknya sekuat tenaga. Namun lokasi gudang yang agak jauh dari rumah warga membuat teriakannya tidak langsung terdengar. Asap hitam mulai memenuhi ruangan. Nafas Rudy mulai sesak. Ia mencoba mencari jalan lain. Matanya liar melihat ke sekeliling, tapi yang ia lihat hanya api di mana-mana. Panasnya semakin tidak tertahankan. Tiba-tiba sebagian atap gudang yang sudah terbakar mulai runtuh. Brak! Potongan kayu jatuh dekat Rudy, membuatnya tersandung dan jatuh ke landai. "Ah!" teriaknya kesakitan. Tangannya terkena percikan api. Rasa panas itu langsung menjalar, membuatnya menjerit. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya mulai lemah. Nafasnya semakin pendek karena asap tebal yang ia hirup. Di tengah kepanikan itu, bayangan-bayangan pun mulai muncul di pikirannya. Ia melihat wajah para pembeli yang pernah ia tipu. Ia mendengar kembali keluhan-keluhan mereka. Ia teringat istrinya yang pernah memohon agar ia berhenti. Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Maaf, maafkan aku," ucapnya lirih di tengah kepulan asap. Namun semuanya sudah terlambat. Api kini benar-benar menguasai seluruh ruangan. Pakaian Rudy mulai terbakar. Ia berusaha memadamkannya dengan tangan, tapi justru membuat luka bakarnya semakin parah. "Ah!" Teriakannya kali ini lebih keras, penuh rasa sakit dan penyesalan. Di luar, beberapa warga mulai melihat asap hitam membumbung tinggi dari arah gudang. Itu asap dari mana? Sepertinya dari gudang Rudy. Beberapa orang mulai berlari ke arah lokasi. Namun saat mereka sampai, api sudah terlalu besar. "Air! Cepat ambil air!" teriak salah satu warga. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tapi kobaran itu terlalu kuat. Sementara di dalam, Rudy sudah tidak mampu lagi bergerak. Tubuhnya terbaring di lantai, dikelilingi api yang terus membakar. Suara teriakannya perlahan melemah, hingga akhirnya hilang. Api yang dulu hanya ada dalam mimpinya, kini menjadi kenyataan yang benar-benar ia rasakan.
Dan di tempat itulah, di gudang tempat ia mengoplos dagangannya, semua berakhir. Api yang melahap gudang Rudi semakin membesar. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, terlihat jelas dari kejauhan. Warga desa yang melihatnya langsung berdatangan, panik dan berusaha membantu. "Cepat, ambil air!" teriak salah satu warga. Beberapa orang berlari membawa ember, sebagian lagi mencoba menghubungi pemadam kebakaran. Namun, kobaran api terlalu besar untuk dipadamkan dengan cara sederhana. Gudang itu kini seperti lautan api. Panasnya terasa hingga beberapa meter dari lokasi. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh. "Di dalam ada orang tidak?" tanya seorang warga dengan wajah tegang. Beberapa orang saling pandang, lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Tadi pagi Rudi kesini." Mendengar itu, suasana langsung berubah menjadi lebih mencekam. "Rudi di dalam," seru seseorang. Namun tidak ada yang bisa memastikan. Teriakan minta tolong yang sempat terdengar sebelumnya kini sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah suara api yang terus berkobar, menghancurkan apapun yang ada di dalam gudang itu. Beberapa saat kemudian, mobil pemadam kebakaran akhirnya datang. Petugas langsung bekerja keras menyemprotkan air ke sumber api. Butuh waktu cukup lama hingga kobaran itu mulai mengecil. Warga hanya bisa menunggu dengan perasaan cemas. Sebagian berdoa, sebagian lagi hanya terdiam, menatap sisa-sisa bangunan yang perlahan runtuh. Setelah api berhasil dipadamkan, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam yang masih mengepulkan asap. Gudang itu sudah tidak berbentuk lagi. Petugas mulai menyisir area tersebut. Dan di sanalah mereka menemukan sesuatu. Sebuah tubuh yang sudah hangus terbakar, tergeletak di antara sisa drum dan kayu yang gosong. Warga yang melihat langsung menutup mulut mereka, tidak sanggup menyaksikan pemandangan itu. "Innalillahi!" terdengar suara lirih dari kerumunan. Tidak perlu waktu lama untuk mengenali siapa itu. Itu adalah Rudi. Tubuhnya sudah tidak lagi seperti manusia pada umumnya, hangus, penuh luka bakar, dan tidak bergerak. Beberapa warga menundukkan kepala. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang terdiam dengan pikiran masing-masing. Tak lama kemudian kabar itu sampai ke rumah Rudi. Sari yang mendengar berita itu langsung lemas. Tidak mungkin," katanya sambil menggeleng. Namun ketika ia dibawa ke lokasi dan melihat sendiri apa yang terjadi, kakinya langsung tidak kuat berdiri. Ia menangis histeris. "Bang, kenapa jadi begini?" Tangisnya pecah. Warga mencoba menenangkannya, tapi kesedihan itu terlalu dalam. Di tengah tangisan itu, beberapa orang mulai membicarakan hal yang selama ini tersembunyi. Katanya dia jual minyak oplosan. Iya, dicampur solar. Pantas saja banyak yang sakit. Perlahan semua mulai terungkap. Drum-drum yang tersisa menjadi bukti. Bau menyengat yang masih tercium semakin menguatkan dugaan itu. Kebenaran yang selama ini ditutupi Rudi akhirnya terbuka, tapi dengan cara yang sangat tragis. Banyak warga yang terdiam, merenung. Ada rasa takut, ada juga rasa ngeri. Bukan hanya karena kematiannya, tapi karena cara ia meninggal, di tempat ia melakukan kecurangan dengan api yang berasal dari perbuatannya sendiri. Seolah-olah semua itu adalah balasan yang tidak bisa dihindari. Sari hanya bisa menangis. Ia teringat semua kejadian sebelumnya, perubahan sikap Rudi, pertengkaran mereka, dan firasat buruk yang selama ini ia rasakan. "Seandainya dulu kamu mau berhenti," ucapnya lirih. Namun semua itu kini tidak berarti. Rudi telah pergi, meninggalkan penyesalan, luka, dan pelajaran pahit bagi semua orang. Dan gudang yang kini tinggal puing itu menjadi saksi bisu dari akhir tragis seorang pria yang pernah memilih jalan yang salah. Azab itu datang, bukan tiba-tiba, tapi dari setiap keputusan yang ia ambil. Dan ketika semuanya berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apapun. Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu berat bagi warga desa. Gudang yang dulu berdiri kokoh kini hanya menyisakan puing-puing hitam yang menghitamkan tanah di sekitarnya. Bau hangus masih samar tercium, seolah menjadi pengingat akan tragedi yang baru saja terjadi. Tidak ada lagi suara aktivitas di tempat itu. Yang ada hanya keheningan dan cerita yang mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kematian Rudi menjadi pembicaraan utama di pasar. "Kasihan sih, tapi itu akibat perbuatannya sendiri," kata seorang pedagang. "Iya,
Kalau saja dia jujur dari awal, sahut yang lain. Semua orang kini mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi, bahwa minyak yang dijual Rudi adalah hasil oplosan dengan solar. Para pembeli yang dulu menjadi pelanggan setianya merasa kaget, bahkan marah. Pantas saja minyaknya aneh. Untung kita tidak kenapa-napa. Sebagian merasa bersyukur, sebagian lagi merasa tertipu. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang lebih besar, rasa takut. Kejadian yang menimpa Rudi bukan hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa, banyak yang melihatnya sebagai peringatan nyata bahwa perbuatan curang akan membawa akibat buruk. Sejak saat itu, suasana pasar berubah. Para pedagang menjadi lebih berhati-hati. Mereka mulai menjaga kualitas barang dagangan mereka. Tidak ada lagi yang berani mencoba-coba melakukan kecurangan seperti yang dilakukan Rudi. Lebih baik untung sedikit tapi berkah, kata seorang pedagang tua. Ucapan itu kini sering terdengar di antara mereka. Sementara itu, kehidupan Sari berubah drastis. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara Rudi, tidak ada lagi langkahnya di pagi hari. Sari harus menerima kenyataan pahit bahwa suaminya telah pergi dengan cara yang tragis. Namun di tengah kesedihan itu, ia mencoba bangkit. Ia mulai menjalani hidup dengan sederhana. Dengan bantuan beberapa warga, ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Meski tidak mudah, Sari berusaha kuat. "Aku tidak mau mengulang kesalahan yang sama," katanya suatu hari kepada tetangganya. Ia memilih jalan yang jujur meski hasilnya tidak seberapa. Bagi Sari yang terpenting bukanlah kekayaan, tapi ketenangan hati. Sementara itu, bekas gudang Rudi perlahan ditumbuhi rumput liar. Tidak ada yang berani membangun kembali di tempat itu. Anak-anak yang lewat sering diingatkan oleh orang tua mereka. "Jangan main di sana, itu tempat kejadian dulu." Tempat itu kini menjadi semacam pengingat bagi semua orang. Bukan hanya tentang kebakaran, tapi tentang keserakahan, kebohongan, dan akibat yang mengikutinya. Cerita tentang Rudi terus diceritakan terutama kepada generasi muda, sebagai peringatan bahwa jalan pintas yang salah mungkin terlihat menguntungkan di awal, tapi pada akhirnya hanya membawa kehancuran. Bahwa kejujuran, meski terasa berat, adalah satu-satunya jalan yang membawa ketenangan, dan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, pasti memiliki konsekuensi. Kisah Rudi bukan hanya tentang kematian tragis, tapi tentang bagaimana satu keputusan kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Tentang bagaimana peringatan demi peringatan bisa diabaikan, hingga akhirnya semuanya terlambat. Dan tentang bagaimana penyesalan tidak pernah datang di awal. Ia selalu datang di akhir, ketika semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Itulah kisah yang bisa kita ambil pelajaran hari ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap perbuatan, baik ataupun buruk, pasti akan ada balasannya. Ambil hikmahnya, buang yang buruknya, dan jadikan ini sebagai pelajaran agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Terima kasih sudah menonton di channel Azab Dunia. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.